kita masih belajar biologi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi virus. Sebelumnya, apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik ya. Apalagi sekarang ini wabah pandemi corona semakin banyak sekali yang sudah terinfeksi. Jadi kalian harus pintar-pintar jaga kesehatan dan jaga imunitasnya. Dan jangan lupa pakai masker. Nah, pakai maskernya menutupi hidung, jangan sampai ke bawah kayak gini, ya. Nah, itu salah satu protokol kesehatan yang harus kalian ikuti. Nah, karena sekarang kita akan membahas tentang virus, otomatis nanti akan ada hubungannya dengan virus corona yang akan kita bahas hari ini. Sebenarnya virus corona itu strukturnya seperti apa, bentuknya kayak gimana, dan dia termasuk virus apa, itu akan kita bahas di materi virus ini. Tapi sebelumnya kita bahas secara umumnya dulu. Oke anak-anakku, bahasan pertama yang akan kita pelajari adalah tentang sejarah virus. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih virus itu. Sebenarnya dari kata apa sih virus itu? Kata virus berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan virion. Nah, itu artinya adalah racun. Kenapa disebut racun? Karena kata tersebut merajuk pada banyaknya penyakit yang disebabkan oleh virus. Sejarah virus tersendiri itu dimulai dari adanya suatu penyakit yang menyerang tembakau yang menghalangi pertumbuhan tanaman tembakau dan menyebabkan daun tembakau bertotol-totol atau disebut dengan penyakit mozaik. Pada saat itu masih belum jelas penyakit apa sebenarnya yang menyerang si daun tembakau tersebut. Lalu pada tahun 1883, Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman, menemukan bahwa ia bisa menularkan penyakit tersebut dari tanaman ke tanaman dengan cara menggosokkan getah yang diekstraksi dari daun yang berpenyakit ke tanaman yang sehat. Tapi Adolf Meyer masih belum mengetahui apa sebenarnya yang menyebabkan penyakit tersebut. Karena pada getah yang ia ekstraksi itu tidak ditemukan apa-apa, jadi dia di mikroskop itu tidak menemukan apa-apa, sehingga dia membuat kesimpulan bahwa mikroorganisme yang menyerang tanaman tembakau tersebut adalah bakteri yang luar biasa kecil hingga tidak bisa dilihat dengan mikroskop. Selanjutnya, pada tahun 1892, seorang ilmuwan asal Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky menguji kembali hipotesis yang dibuat oleh Adolf Meyer. Nah, beliau menyaring getah dari daun tembakau yang terinfeksi melalui filter yang dirancang untuk menahan bakteri. Tapi apa yang terjadi? Nah, setelah difiltrasi ternyata getah tetap saja menyebabkan penyakit mozaik. Nah, jadi si Dmitri Ivanovsky ini masih tetap bertahan pada kesimpulannya si Adolf Meyer bahwa yang menyerang daun tembakau tersebut adalah bakteri yang berukuran sangat kecil karena masih dapat melewati saringan bakteri. Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh seorang ahli botani Belanda pada tahun 1897 yaitu Martinus Beijerinck. Martinus Beijerinck melaksanakan serangkaian percobaan klasik yang menunjukkan bahwa agen penginfeksi dalam getah yang difilter itu dapat bereproduksi. Faktanya, patogen itu hanya bereproduksi dalam sel inang yang terinfeksi. Jadi kalau kamu lihat pada gambar di atas, kamu bisa melihat di situ pada tanaman yang disemprotkan oleh ekstrak daun yang terinfeksi itu akan sakit juga. Jadi dia akan terus bereproduksi. Nah, tapi di dalam percobaan lanjutan, Beijerinck menunjukkan bahwa tidak seperti bakteri yang digunakan di laboratorium saat itu, agen penyakit mozaik yang misterius tersebut tidak dapat dibiarkan pada medium nutrien dalam tabung reaksi atau cawan Petri.
Lalu si B generik ini menyimpulkan bahwa patogen mozaik tembakau bukanlah bakteri, namun sejenis cairan hidup pembawa penyakit yang ukurannya lebih kecil dari bakteri dan bisa bereproduksi. Tapi B generik ini belum menyebutkan kalau itu adalah virus. Nah, pernyataan B generik ini dikonfirmasi atau diperkuat oleh seorang ilmuwan Amerika yang bernama Wendell Stanley pada tahun 1935. Beliau mengkristalisasi partikel penginfeksi yang kini dikenal sebagai virus mozaik tembakau atau tobacco mosaic virus. Setelah itu, TMV dan berbagai jenis virus lainnya dapat benar-benar terlihat berkat bantuan mikroskop elektron. Anak-anak, tadi kita sudah bahas tentang sejarah perkembangan virus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang karakteristik virus. Karakteristik virus yang pertama adalah virus disebut juga sebagai aseluler. Nah, kenapa aseluler? Karena virus tidak memiliki komponen-komponen yang bisa menunjukkan bahwa virus itu adalah sel. Tapi walaupun virus merupakan aseluler, virus bisa menunjukkan ciri-ciri seperti makhluk hidup, yaitu bereproduksi. Kenapa bisa begitu? Karena virus memiliki materi genetik atau disebut juga dengan materi kehidupan, yaitu DNA atau RNA. Jadi virus hanya memiliki satu materi kehidupan atau asam nukleat, yaitu kalau tidak DNA ya RNA. Karakteristik selanjutnya, virus merupakan parasit obligat. Nah, parasit obligat di sini, virus itu tidak bisa hidup selain pada inangnya. Jadi dia bergantung terus kepada inangnya. Kalau dia tidak berada di inang, dia akan mengalami kristalisasi atau bisa dikristalkan seperti benda mati. Karena dari sifat virus yang bisa dikristalkan itu, jadi virus terlihat seolah seperti benda mati. Makanya virus disebut juga sebagai makhluk peralihan atau metaorganisme, yang mana virus berada di wilayah abu-abu antara bentuk kehidupan dan zat kimiawi atau benda mati. Jadi mungkin bisa dikatakan virus ini terasa cukup cocok disebut sebagai makhluk yang menjalani hidup pinjaman, karena dia harus selalu berada di inang untuk bisa bereproduksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus yang kalian lihat di gambar merupakan struktur tubuh virus pada virus bakteriofag. Bakteriofag merupakan virus yang menyerang atau menginfeksi bakteri, ya, berbentuk seperti huruf T seperti pada gambar yang kalian lihat. Secara garis besarnya, struktur tubuh bakteriofag terdiri dari bagian kepala, bagian leher, dan bagian ekor. Kamu bisa lihat di bagian kepala terdapat yang namanya kapsid. Kapsid merupakan suatu lapisan pelindung yang tersusun atas molekul protein. Nah, kapsid ini berfungsi melindungi atau membungkus asam nukleat atau materi genetik yang terdapat pada virus, yaitu DNA atau RNA. Kamu bisa lihat di situ di dalam kapsid terdapat DNA atau RNA. Nah, susunan kapsid ini disebutnya sebagai kapsomer. Jadi subunit protein yang menyusun kapsid itu disebut dengan kapsomer. Lalu tadi di dalam kapsid terdapat asam nukleat, bisa DNA atau RNA. Makanya virus ada yang disebut sebagai virus DNA, ada yang disebut sebagai virus DNA. Nah, selanjutnya pada bagian leher itu ada leher atau kerah lehernya.
Lalu ada selubung ekor, ya, selubung ekor dan serabut ekor. Nah, yang paling bawah ini ada lempeng dasar dan jarum penusuk. Nah, jarum penusuk ini digunakan untuk menempel pada inang yang nantinya si virus ini akan memasukkan materi genetiknya, yaitu DNA atau RNA-nya, agar bisa bereproduksi di dalam tubuh inang. Ya, satu lagi, kalau kamu lihat kapsid pada bakteriofag, bentuk huruf seperti huruf T pada bakteriofag ini dipengaruhi atau dikarenakan dikarenakan pada kapsid yang menyelubungi virus tersebut. Jadi kapsid inilah penentu bentuk dari virus. Beberapa virus memiliki struktur tambahan yang membantunya menginfeksi inangnya. Contohnya pada virus influenza dan beberapa virus lain yang ditemukan pada hewan memiliki selubung virus, yakni membran yang menyelubungi kapsidnya. Nah, selubung ini mengandung fosfolipid dan protein dari sel inang dan juga protein dan glikoprotein yang berasal dari virus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang replikasi virus. Nah, replikasi virus ini merupakan proses penggandaan virus. Untuk dapat berkembang biak, virus harus menginfeksi sel inang. Ingat tadi Ibu jelaskan sebelumnya, pada ciri-ciri virus itu dia parasit obligat. Dia tidak bisa berkembang biak kalau tidak ada inang. Inang virus berupa makhluk hidup lain, bisa bakteri, sel tumbuhan, atau sel hewan. Nah, untuk proses replikasi virus sendiri kita bisa amati dengan jelas pada virus bakteriofag. Jadi yang akan Ibu tampilkan replikasi ini adalah pada virus bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Ada dua jenis virus bereplikasi, atau ada dua cara virus bereplikasi. Itu dengan cara yang pertama daur litik, yang kedua daur lisogenik. Oke, kita bahas yang pertama tentang daur litik. Nah, daur litik ini maksudnya adalah si virus ini akan menghancurkan sel inangnya setelah selesai melakukan replikasi. Jadi inangnya akan mati karena dihancurkan oleh si virus. Apa saja sih tahapan pada daur litik? Kita bahas ya. Yang pertama adalah absorpsi. Kamu bisa lihat di situ ada absorpsi, di mana virus melekatkan diri ke sel bakteri. Jadi dia melekatkan ekor ke dinding sel bakteri. Yang kedua, selanjutnya kamu lihat bawahnya ada penetrasi. Tadi kan di struktur tubuh virus ada serabut ekor virus, ya. Nah, serabut ekor virus pada tahap penetrasi ini akan menyatu dengan sel bakteri sehingga membentuk saluran dari tubuh virus ke bakteri. Jadi, virus bisa memasukkan materi genetiknya berupa asam nukleat ke bakteri melalui saluran tersebut. Nah, setelah itu kapsid virus tetap berada di luar sel bakteri. Nah, jika setelah kosong, kapsid akan terlepas dan tidak berfungsi lagi. Fase selanjutnya adalah fase sintesis, di mana ketika DNA virus berhasil masuk ke dalam bakteri, DNA virus akan memproduksi enzim untuk menghancurkan DNA bakteri. Dengan kata lain, si virus ini akan mengambil alih kendali dari si sel bakteri itu. Nah, di dalam tubuh si bakteri, si virus ini akan mereplikasi diri berulang-ulang kali dengan cara menyalin diri, membentuk DNA dalam jumlah banyak. Nah, intinya dia membentuk bagian-bagian tubuh virus baru. Itu untuk tahap sintesis dan replikasi. Nah, setelah tahap sintesis dan replikasi, ada tahap yang disebut tahap perakitan. Di mana tahap perakitan ini
virus ini masih dalam bagian-bagian yang terpisah. Kapsidnya terpisah, bagian kepalanya, ekornya, serabut ekornya masih terpisah. Nah, bagian kapsid itu kemudian dirakit menjadi kapsid baru yang utuh, kemudian DNA virus masuk ke dalamnya sehingga terbentuklah tubuh virus yang utuh. Nah, itu fase perakitan. Nah, yang terakhir adalah fase lisis. Setelah virus baru terbentuk, virus akan memproduksi enzim lagi, namanya enzim lisozim. Nah, enzim lisozim ini akan digunakan untuk menghancurkan dinding sel bakteri, sehingga si sel bakteri itu hancur. Nah, kalau sel bakterinya sudah hancur, si virus akan keluar dari sel bakteri dan akan mencari bakteri lain untuk diinfeksi. Nah, itu tadi tentang daur litik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang daur lisogenik. Bedanya daur litik dengan daur lisogenik, pada daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel bakteri seperti daur litik. Akan tetapi, asam nukleat virus akan bergabung menjadi bagian dari DNA bakteri. Jadi dia menyisip ke si DNA si bakteri. Nah, tahapannya yang pertama adalah sama seperti daur litik, ada absorpsi dan penetrasi, itu sama seperti daur litik. Lalu tahapan selanjutnya ada penggabungan. Nah, penggabungan itu adalah penggabungan asam nukleat virusnya. Bergabung, jadi dia menyisip pada asam nukleat bakteri. Nah, gabungan ini disebut profag. Nah, setelah itu ada pembelahan. Pada saat bakteri membelah diri, si profag tadi itu juga ikut membelah diri, sehingga menghasilkan bakteri-bakteri yang mengandung profag. Nah, dengan kata lain, si virus ini ikut menumpang atau ikut bereplikasi pada si DNA bakteri. Jadi dia numpang hidup di dalam tubuh bakteri dan ikut bereproduksi di dalam tubuh bakteri dengan cara menyisipkan gennya ke si bakteri tersebut. Akan tetapi, jika kondisi lingkungannya sudah tidak memungkinkan untuk si virus tetap berada dalam tubuh bakteri, maka virus akan memasuki tahapan lisis kembali, yaitu tahapan sintesis, perakitan, dan akhirnya lisis. Nah, setelah keluar, dia akan kembali menginfeksi bakteri lain, entah itu dari daur litik maupun daur lisogenik. Oke, cukup sekian materi kali ini tentang virus. Semoga bermanfaat dan tetap semangat pembelajaran jarak jauh di rumahnya. Jangan malas. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.